welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Teman-teman, ini temanya adalah penyesalan. Jadi ada kesedihan di sini, ya. Penyesalan dia ke kamu tuh seperti apa? Jadi dia depresi di sini. Dia merasa kayak ada sesuatu yang kayak unfinished business sama kamu. Kira-kira apakah itu? Kita akan buka dari sini ya. Kita akan cek. Di sini ada talk, ada waiting, ada widower, enemy, sigh, sweetheart. Kemudian di sini ada thief. Oke, melody, faithfulness, wife, scholar, fortune. Oke. Ada money, surprise. Kemudian ada despair, ada di sini melancholy, journey, house, dan cheerfulness. Oke. Di sini teman-teman, aku tambahin 3 kartu. Di sini sepertinya ada sesuatu hal ya. Yang pertama, aku melihat dia ada worried tentang usaha juga di sini. Jadi setelah dia berpisah sama kamu, energinya di sini aku lihat dia seperti tidak bukan tidak konsen teman-teman, tapi lebih seperti kayak banyak concern yang terkait dengan usaha dan lain-lain kayak gitu. Di sini kelihatan ya teman-teman. Oke. Energinya bisa kebolak-balik. Kesedihannya apa sih dari 2 karakter ini? Oke, aku lihat dulu di sini teman-teman. Ada seseorang itu yang selalu memikirkan kamu di sini. Dia itu bisa aja merasa kehilangan kamu, bisa aja dia benar-benar adalah duda, ya. Entah bagaimana ceritanya di sini. Dan banyak yang nggak suka dengan hubungan kalian sebetulnya. Jadi begitu kalian sudah pisah di sini, ketika kalian bersama, itu banyak yang nggak suka. Dan ketika kalian sudah pisah, kalian di sini tuh kayak masih ada rasa saling cinta. Dia juga begitu dan kamu itu kayak mengeluh gitu loh. Kenapa hal ini harus terjadi sama aku? Ada penyesalan dari diri dia. Dia berpikir bahwa dia itu pernah berbuat curang sama kamu atau dia tidak jujur ke kamu. Ya. Dan di sini dia merasa kayak aku lelah, aku sakit, aku capek menunggu. Aku tuh berharap kamu juga menunggu aku di sana. Namun memang di sini aku sudah punya istri, ya. Aku sudah punya istri dan ini menyiksa aku. Ini menyiksa aku. Ada beberapa di antara kalian yang hubungannya itu tuh kayak menyesal gitu loh. Aku suka sama kamu dikala aku sudah ada yang punya. Di sini indikasinya adalah enemy.
Berarti memang mungkin kalian putus dikarenakan dia bilang sama kamu, ya, kamu menunggu, kamu mungkin adalah seorang yang butuh waktu itu lagi kosong, dia datang, dia bilang dia adalah duda sama kamu, tetapi di sini dia masih punya istri dan dia sebetulnya adalah orang yang setia. Tapi aku melihat di sini memang banyak tuntutan dari sang istri atau pasangannya. Itu banyak tuntutan sehingga dia merasakan di sini aku tidak happy. Aku tidak senang. Aku tidak merasakan apa yang seharusnya suami rasakan atau istri rasakan. Banyak tuntutan ke aku. Ya. Dia merasa kayak putus asa. Ketika dia mendapatkan kamu, dia kayak merasakan kayak mendapat kejutan bahwa kamu itu adalah orang yang benar-benar dia inginkan. Makanya ketika hubungan kalian berakhir di sini, ya, ada perasaan despair, ada perasaan putus asa, ada perasaan kehilangan yang mendalam, dan ini sangat, dia adalah orang yang melankolis ya teman-teman, dia adalah orang yang cepat sedih. Tapi dia berusaha untuk menjalani semua ini dengan kebahagiaan, dengan segala macem kayak gitu. Kemudian aku lihat di sini memang energi dia itu adalah setia dan dia adalah orang yang melankolis. Jadi ini berat buat kamu. Dan aku juga melihatnya di sini masing-masing. Kamu itu mungkin juga kepikiran, kamu juga di sini kayak, ya ampun, kenapa ya jalanku tuh aku mencintai seseorang, tapi sudah nggak mungkin. Ini ada yang begitu ya, maksudnya ini aku narik energinya banyak teman-teman. Bisa jadi dia putus sama kamu waktu itu adalah mengenai dengan keuangan. Ya, dia memanfaatkan kamu, misalnya untuk jabatan, keuangan. Kemudian di sini kamu tuh merasa kalau ketemu sama dia itu kayak you are the only one, dia tuh setia sama kamu. Tetapi sebetulnya tujuan dia adalah memang dia di sini ya mau dengan dua-duanya. Dan inilah akhir dari apa ya, maksudnya cinta kalian tuh seperti ini. Apa sih yang dia sesali? Dia itu sangat kangen sama kamu. Di sini ada kesetiaan, kejujuran. Jangan dipikir dia juga tidak memikirkan kamu, teman-teman. Dia di sini menyesal sekali. Dia kayaknya mau minta maaf sama kamu bahwa aku mungkin pernah memanfaatkan kamu untuk sesuatu. Aku pernah membuat kamu sedih dan menunggu sehingga kamu mengeluh kenapa aku tidak bisa tidak bisa ketemu kamu, tidak bisa ini sama kamu lagi. Di sini aku juga tidak aman kondisinya. Ya, dan aku juga sudah putus asa dan aku nggak tahu harus gimana. Kalau seandainya kamu memang harus pergi dari aku, ya mungkin aku akan tetap setia menunggu dalam kesedihanku. Ingin rasanya aku di sini berbicara. Ingin rasanya ada hubungan kembali. Ingin rasanya ada harapan untuk bisa memperbaiki sebetulnya. Ya, kalau aku pernah mengkhianati kamu, aku ingin memperbaiki. Semua ini memang adalah kesalahan aku. Seharusnya aku tidak melakukan hal seperti ini ke kamu. Kamu adalah bagian dari perjalanan aku, kamu memiliki ruang di hatiku. Hubungan kita mungkin tidak disetujui dengan orang tuaku karena aku sudah menikah.
Aku di sini harus tetap menjalani dan aku harus berjalan stabil. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan kamu kabar, menanyakan keberadaan kamu di mana, kamu ngapain. Karena melepaskan kamu itu sulit buat aku sebetulnya, walaupun ini pure kesalahan aku, dia bilang. Kesalahanku adalah aku memang tidak bisa memilih. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Aku setiap saat waktu kita bersama, aku selalu ready buat kamu. Kamu tuh kayak kita tuh saling melayani gitu loh. Kamu timbal balik sama aku, kamu tuh membantu aku. Ingin rasanya hatiku tuh ketemuan sama kamu. Untuk mencari kesenangan. Dan di sini aku merasakan ingin adanya kebebasan, ingin adanya perasaan yang lepas ketika aku bertemu dengan kamu. Bahwa kamu tahu, kamu tuh masih buat aku. Bahkan aku menginginkan adanya awal baru, atau sebetulnya aku tuh pengen sekali punya anak ya, bisa jadi dia punya anak atau gimana. Aku ingin sekali di sini punya keturunan dari kamu, bisa jadi. Di sini aku merasakan kayak aku harus bijak, aku harus tidak menjadi diriku sendiri. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Pikiranku harus tetap waras. Sekalipun aku merasakan, aku mungkin sakit-sakitan sekarang. Keadaanku sakit-sakitan. Dan aku merasa aku tidak bisa bebas untuk berekspresi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melakukan apa yang aku mau sesuai dengan hatiku. Kayaknya semuanya aku udah diatur, udah dirancang, jadi aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah penyesalan terakhirku bahwa aku tidak bisa. Dan aku tidak beruntung untuk mendapatkan kamu. Oke, sekarang kita lihat ke depannya dia mau apa dari kartu yang tersisa. Mungkin kamu udah gak mau lagi sama aku. Mungkin kamu sekarang lagi di atas, kamu udah lupa sama aku. Dia menganggap kamu tuh sombong, jual mahal. Tapi aku berharap kita tuh bisa menjadi teman. Ya maksudnya ada hubungan kayak, ya jangan sakit hati sama aku gitu. Karena buat dia, aku mau ada hubungan ini sampai mati, sampai aku menutup mata. Sedih sih teman-teman, kalau ceritanya seperti ini. Cuman kataku, kita harus ke bawah vibrasi yang baik, kita harus kuat. Penyesalan itu ada, ya maafin aja, dan gak usah berencana apa-apa. Karena kalau misalnya orang suka sama kita tapi keadaannya susah, pasti kan ada yang sudah menyerah. Salah satu pasti menyerah. Kalau terlalu dipaksakan, kayaknya tuh gak akan nyambung. Dan kalau kataku sih, kamu berdua tuh yang tahu perasaan kamu masing-masing. Even suka, tapi ada tembok, dan itu gak akan bisa. Kecuali salah satunya mendobrak tembok itu kan. Kalau dianya di sini aku lihat juga nunggu-nungguan, pengen minta maaf, itu mah lebay. Karena masalahnya bukan di situ. Solusinya ada, tapi sepertinya orang ini gak mau jalan. Dan
masih ada pikiran egois, masih ada pikiran keterikatan. Dia mau mengikat kamu, dia suka sama kamu, ya dia akan mikirin kamu. That's why kenapa beberapa di antara kamu mungkin yang sudah move on tiba-tiba suka ingat, atau tiba-tiba kayak tiba-tiba keingetan gitu loh. Ya. So, kita akan cek aja di sini. Aku pakai tisu deh. Oke. Kita lihat kira-kira siapakah yang mau yang berhubungan dengan kamu. Ada V, L, kemudian ada Q, N, Y, I, R. Ada di sini Aries, ada Scorpio, ada Cancer. Aduh. Kemudian ada huruf N, ada huruf J, ada huruf F, O, B, N, D, X, F. Ini ada Gemini dan juga Capricorn. Kemudian Pisces, Virgo. Ada M, D, A, P, C, U, H, L, J, A, dan B. Ya, inilah nama-namanya. Ya, kalau kamu beriling dengan mereka, ya ini akan ada keterikatan terus menerus. Karena kenapa? Ketika kamu pergi dia ngejar, kamu pergi dia ngejar. Oke, kira-kira inilah pembacaan dari aku. Aku harap kalian baik-baik aja. Dan mohon maaf ya teman-teman, aku bukan tidak suka dikritik, aku suka banget dikritik. Tapi kadang-kadang kalau masalah dalam pembacaan ataupun dalam kayak report ya, aku selalu menggunakan itu KBBI. Jadi aku sangat tersinggung ketika ada orang bilang kok kayaknya saduran. Kesannya kayak aku copy paste, terus aku copy terus paste gitu lah. Padahal aku juga dalam kondisi sakit, kondisi yang tidak fit gitu. Membuat aku itu jadi kayak kepikiran nih, daripada customer itu tidak puas, sebaiknya aku kembalikan uangnya gitu. Jadi kalau sama aku nggak perlu takut. Mungkin banyak yang lebih pedes pembacaannya dari aku, tapi kalau aku pribadi, selama kamu tidak selama kamu tidak nyinggung gitu, aku nggak masalah. Tapi namanya orang kalau buka past life itu harus meditasi. Jadi aku sangat-sangat kecewa terima klien seperti itu, dan aku biasanya nggak mau bacain lagi ya. Untuk past life regression, berkat beliau juga aku udah tutup, dan aku udah nggak mau lagi namanya ketak-ketik, kecuali aku baca numerologi, dan aku udah nggak mau nerawang lagi kayak gitu. Bukan aku baper, cuman kayaknya takutnya jadi bentrok ke depannya, dan aku nanti diomongin di luar. Jadi tadi aku upload untuk buktinya. So itu aja teman-teman. Jadi buat kalian yang mau baca sama aku, nggak perlu takut. Aku tidak baper, aku tidak akan sebaper itu. Cuman kadang-kadang kita kalau bicara tuh agak di filter gitu loh, agak bahasanya di cara pembacaan tarot itu semuanya nggak ada yang sama gitu. Kalau kebaca tarot, aku bisa secara personal sama kamu, tapi kalau secara meditasi dan lain-lain aku nggak bisa gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngatur aku untuk menjelaskan pakai bahasa apa, dan bukan KBBI, kayaknya bukan aku gitu. Jadi mendingan daripada komplain, nggak puas, bayar begitu, aku refund, aku tutup servisnya gitu ya. Daripada nama aku jelek, mendingan nggak usah gitu. Oke, semangat terus. Nggak ada yang bilang tarot reader itu nggak boleh marah, karena tarot reader itu juga orang. Kecuali kalau aku angels, kalian di planet mana, baru kita nggak boleh baper gitu ya. Oke, see you when I see you.
I love you all. Terima kasih yang udah memberikan support sama aku dengan tidak mengkritiknya tuh enak gitu loh. Mengkritiknya enak gitu. Jadi aku suka gitu. Nggak masalah. Kayak kemarin ada yang bilang capak. Oke, aku akan kurangin untuk yang kayak gitu-gitu. Aku akan belajar gitu ya. Tapi aku nggak janji, tapi aku akan usahakan. See you when I see you and bye-bye.